Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hati-hati kalau kalian punya pasangan ya, isinya hanya passion dan intimasi, mesti nyari enak dong. Nggak mau diajak komitmen. Ada yang passion dan komitmen, tapi nggak ada rasa kedekatan. Istilah kalau di situ virtuous love. Virtuous love itu apa ya, kayak takdir, takdirnya begitu. Ini seperti misalnya kalian dijodohkan menikah dengan yang kalian belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Itu isinya ya ada passion, ada komitmen. Komitmen itu ya karena terlanjur ijab kabul ya komitmen. Ada rasa wong ya lawan jenis. Makanya tidak usah kaget, kamu jangan heran. Perasaan dulu kamu dijodohkan deh, kok bisa punya anak banyak misalnya. Ya bisa saja. Wong ya normal. Jadi ada passion, ada komitmen. Nanti lama-lama intimasinya muncul pasti. Tidak usah kaget. Meskipun istilahnya virtuous love. Ada intimasi saja sama komitmen, tidak ada passionnya ada. Itu istilahnya apa? Companionate love. Kayak teman, kayak sahabat itu. Jadi ya dekat sih, dan kita berkomitmen saling membahagiakan, tapi tidak ada rasanya, yaitu persahabatan. Kerja bakti lah kalau istilahnya ya, sudah memberikan segalanya, kita dekatin, tapi ya cuma teman saja sih, sahabat saja. Itu namanya ya companionate love. Yo kalau bisa tiga-tiganya, ada passionnya, ada intimasinya, ada komitmennya. Di situ cintamu utuh. Baik, ya ini perspektif saja, teori untuk memahami benar enggak sih saya menjalankan cinta ini. Harus ada passionnya, kalau enggak ada passionnya hambar. Harus ada komitmennya, karena kalau enggak ada komitmen nanti jalannya enggak terarah. Harus ada intimasi, harus ada kecocokan, sehingga lebih mudah nyambung, lebih mudah menghidupkan cinta itu. Baik, ini sisipan teori ya, sebelum kita belajar lebih dalam tentang passion. Yuk, kita lanjutkan. Nah, inilah ciri-cirinya passion. Pak, cirinya apa Pak? Saya berpassion terhadap sesuatu. Yang pertama, kalian passion terhadap sesuatu kalau kalian begitu ingin, begitu antusias, dan ingin memberikan segala daya untuk memperoleh yang kamu inginkan tadi. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ciri pertama, antusiasme dan penuh energi, semangatmu meluap-luap. Kayak kalian kalau pas seneng lagi seneng main game, itu kan begitu waktunya kuliah, alah kuliah masuk lagi, putus deh. Begitu selesai kuliah cepet-cepet ingin ke kamar, energimu meluap-luap untuk melanjutkan tadi level berapa. Itu berarti kamu passion di situ. Kalau passionmu misalnya sahabatmu, persahabatan, kalau ketemu sahabatmu kamu antusias sekali, gembira sekali. Kalau passionmu membaca, begitu dapat buku baru yang bagus, kamu gembira sekali, senang sekali, ingin lanjut baca terus. Itulah passion. Cirinya antusias. Nanti di antara caranya kalian mencari passion saya apa ya Pak? Coba dalam hidup kalian cari yang kalian paling antusias apa? Wah, saya sholat Pak. Enggak mungkin menurut. Iyalah, nonton wajahmu enggak mungkin gitu ya. Ya, begitu ada adzan, alhamdulillah adzan, kamu cepet-cepet itu. Berarti passionmu di situ, kamu senang sekali, gemar sekali. Itu ciri pertama. Ya apa nanti kamu cari ya, saya paling antusias dalam hal apa, tentang apa.
kamu terhadap yang kamu passion itu kamu ingin terlibat tambah dalam. Tadi kalau kamu senang sepak bola, ya kamu ingin ngerti segalanya, bisa segalanya tentang sepak bola. Itu ciri kedua. Jadi kamu tidak sekedar tahu, tidak sekedar ngerti sedikit atau main sedikit, tapi sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ciri passion itu, hal itulah yang membuatmu puas dan bahagia. Jadi titik kebahagiaan hidupmu antara lain terletak di situ. Kalau kamu bisa mengikuti passionmu. Jadi apa saja passionmu, kalau bisa mengikuti, di situ kebahagiaan. Ini tadi bedanya dengan sekedar suka. Kalau passion itu siap berkomitmen, termasuk komitmen jangka panjang. Misalnya, Pak, saya senang sepak bola, Pak. Ya sudah, kamu masuk klub. Begitu masuk klub, pelatihnya geleng-geleng kepala. Wah, kalau kayak kamu ya latihannya 20 tahun ini, misalnya. Tapi karena passion kamu, siaplah 20 tahun, tidak apa-apa, yang penting saya harus pintar sepak bola. Nanti kalau sudah passion begitu, kamu siap berkomitmen, meskipun sulit, meskipun harus jangka panjang. Makanya tadi berbeda dengan sekedar senang atau sekedar hobi. Di sini kamu siap terlibat sedalam-dalamnya. Kamu siap belajar, kamu siap berkembang. Itu ciri selanjutnya ya. Termasuk siap ada halangan, ada rintangan, tidak masalah. Yang penting mengikuti passionmu. Kadang-kadang kamu menyebut istilah passion itu sehari-hari, selain passion mungkin kegemaranmu lah, kesenanganmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu siap jangka panjang, siap memberikan segalanya, siap tumbuh berkembang di situ, itulah passion. Mulai sekarang coba kamu cek ya, hobimu, kuliahmu, aktivitasmu, coba dicek, adakah di situ kalian passion? Kalau ketemunya ternyata semuanya tidak, Pak, kuliah yo malas, belajar yo malas, yang baik-baik saya tidak ada yang passion, itu mungkin yang membuat kamu lelah, tidak antusias terhadap hal yang baik-baik, karena di situ passionmu tidak ada. Tapi misalnya main HP, nyekrol TikTok, wah saya jam-jaman bisa, Pak. Seneng saya itu, Pak. Jangan-jangan malah di situ ada. Tapi kalau ditanya, kamu siap investasi tenaga, waktu, belajar hanya untuk TikTok? Ya enggak, Pak, wong ini iseng saja sih, cuma terlena saja, cuma jadi panjang. Berarti itu kesenangan atau hobi. Masih belum passion. Kalau sudah passion, kamu akan siap, Pak, saya enggak kuliah, enggak apa-apa, yang penting bisa main HP terus, bisa ini terus, saya kehilangan tenaga, biaya, beli pulsa sebanyak mungkin, enggak apa-apa, jual rumah untuk dapat kuota misalnya. Nah, misalnya kamu siap begitu, mungkin passionmu di situ. Betul. Ya, nanti enggak usah tanya, Pak, passion itu selalu positif apa ada yang negatif? Pasti ada yang negatif. Tapi untuk sementara kamu pahami, itu loh cirinya passion itu. Makanya tadi saya minta kamu cek hidupmu, siapa tahu ketemunya ternyata yang paling antusias itu untuk hal-hal yang negatif. Wah, itu mulai bahaya, kamu harus mulai hati-hati. Makanya kalau kalian mencari padanan katanya, passion itu dekat dengan hawa kalau dalam bahasa Arab. Hawa itu kemarin kita belajar di Ibnul Jauzi itu ya, hawa itu maksudnya hawa nafsu. Nah, itu kalau tidak hati-hati ngeremnya, itu dia perannya mirip seperti itu. Makanya nanti jangan alasan melakukan yang jelek-jelek alasannya passion. Kamu kok nonton video gitu-gitu terus sih? Passion saya di sini, Pak, ternyata. Saya kok rasanya mau berkorban banyak hanya untuk dapat video-video ini. Ya, itu kamu mulai harus memperbaiki diri. Jadi passion tidak segalanya juga, kamu juga harus hati-hati. Begitu dorongan jiwamu yang paling antusias untuk hal-hal yang negatif,
Ya, kamu harus mulai introspeksi. Saya bilang tadi sejak awal, passion bukan harga mati. Bisa kamu ubah, bisa kamu geser fokus dan lain sebagainya. Baik, nanti ada istilah passionate life. Passionate life itu hidup yang penuh gairah, hidup yang penuh semangat. Istilah passionate life menunjukkan orang yang kerja, aktivitas, dan kesehariannya itulah yang dia passionate. Itulah yang dia sukai. Kalian seneng filsafat, kebetulan kok kuliahnya bidang filsafat, kerjaannya bidang filsafat, dapat istri orang filsafat, segalanya filsafat. Kamu semangat hidupmu, bergairah, ingin lebih dalam lagi filsafat. Nah, itu namanya passionate life. Itu contoh sederhananya begitu. Kamu seneng musik, aktivitasmu di musik, apa-apanya di musik, dapat pasangan musisi. Nah, itu passionate life. Hidupmu penuh gairah, penuh semangat. Jadi tujuan, minat, nilai itu cocok semua dengan passionmu, sehingga kamu ingin hidup sungguh-sungguh sedalam mungkin melibatkan diri. Itulah yang disebut passionate life. Orang bahagia itu antara lain orang yang hidupnya nyambung dengan passionnya. Ini salah satu cirinya. Makanya penting kalian gali dirimu ya. Kenapa sih kok kalian sulit sekali bahagia, jarang sekali senyum, susah sekali menikmati hidupmu? Jangan-jangan kalian ada di arena yang berbeda dengan passionmu. Pak, gimana Pak ngeceknya? Nanti kita lihat ya, ada caranya mengetahui passion saya di apa bagian. Yuk, kita belajar lagi. Bagaimana passion itu terbentuk? Nah, kalian kan mungkin nanti heran, kok bisa ya Pak passion saya di situ? Coba dicek. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa saja passion itu terbentuk dari kesan pertama yang begitu menggoda. Di situ saya contohkan, misalnya anak-anak waktu TK ikut lomba gambar, dia merasa gambarnya jelek, tiba-tiba juara, senang sekali dia, terus dia merasa, wah saya ternyata bisa gambar, gambar saya diakui, dia muncul kesenangannya pada gambar. Itu kesan pertama. Ini nanti boleh juga dibalik, dipakai strategi gimana sih biar anak-anak dalam pendidikan ini punya passion terhadap hal-hal yang baik. Buat kesan pertama yang menyenangkan menurut mereka tentang hal-hal yang baik tadi. Jadi jangan yang ngeri-ngeri, jangan yang susah-susah. Cari yang membuat mereka terkesan ingin masuk lebih dalam, ya seperti gambar tadi. Padahal mungkin gurunya tahu sih gambarnya nggak terlalu bagus, tapi begitu dipuji, kamu pinter sekali ya, seusia ibu nggak bisa gambar kayak gini. Kalau ibu dulu jauh lebih bagus. Tapi kan yang terakhir nggak diucapkan. Anaknya seneng kan, berarti saya punya bakat ini, berarti saya pinter gambar ini. Wah, dia terus gambar terus. Lama-lama muncul passion, dia mengalokasikan waktu, tenaga, mungkin biaya untuk gambar. Itu asal pertama, bisa seperti ini. Yang kedua, bisa sebenarnya kesannya biasa-biasa sih, sekedar ingin tahu awalnya, tapi kok tambah menarik. Nah, itu ketertarikan yang terus meningkat. Mungkin ada yang
Awalnya ikut ngaji filsafat, awalnya bingung, tapi terpaksa diajak teman ke sini. Ngerti sedikit, menarik juga ya. Terus besoknya nambah sedikit lagi, lumayan juga ya. Lama-lama bisa muncul passion. Ini efek dari pembiasaan yang terus-menerus, ya lama-lama istimewanya kelihatan. Passionnya muncul. Ini kalau cinta itu orang Jawa menyebut tresno kuwi jalaran saka kulino. Awalnya kelihatan biasa-biasa, tapi lama-lama boleh juga ya. Lama-lama ternyata luar biasa ya lama-lama. Passion mirip seperti itu. Awalnya mungkin kalian biasa, tapi lama-lama muncul ketertarikan, tambah ngerti istimewanya, tambah kamu tertarik. Jiwamu akhirnya terdorong ke situ. Itu ciri kedua. Jadi akar kedua passion itu terbentuk ketertarikan yang muncul secara bertahap. Ciri ketiga, ada kalanya passion juga muncul ketika seseorang mampu menjawab tantangan. Jadi ketika dia bisa menjawab tantangan, wah, dia tambah senang, ingin ditantang lagi. Disuruh dosennya bikin tulisan, ternyata bisa. Dimuat di jurnal lagi, kamu tambah bangga. Pengen nulis lagi ya. Lama-lama passion menulismu muncul. Bikin postingan di Facebook tulisan, biasanya tidak ada yang nge-like, maka passionmu tidak muncul. Begitu nulis apa, banyak yang suka, banyak yang komen, kamu senang, besok mesti nulis lagi. Di komen lagi, orang pada komentar, kamu tambah seneng, tambah lama tambah seneng, akhirnya passion menulismu muncul. Jadi ini nanti banyak berhubungan dengan circle, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan situasi sekeliling. Makanya cari circle, cari arena yang mendukung passionmu, atau arena yang kamu inginkan muncul passion sesuai idealmu. Kalian ingin, Pak, saya itu misalnya ya, kalau ngaji kok agak males sekarang ya Pak, passionnya kok tidak muncul-muncul ya Pak. Coba cari circle orang-orang atau teman-teman yang rajin ngaji, mungkin lama-lama kamu tertarik. Atau cari tantangan-tantangan yang berhubungan dengan ngaji. Nanti kalau kamu bisa menaklukkan, mungkin kamu muncul passionmu. Itu jalan ketiga untuk melahirkan passion. Jalan keempat, ini seperti tadi ya, pengaruh lingkungan dan sosial. Saya senang membaca. Oh ya, kok ternyata lingkungan saya dekat perpustakaan. Orang tua saya jualan buku. Ya sudah, akhirnya apa? Muncul passion lebih dalam tentang membaca. Pengaruh lingkungan dan dukungan sosial. Yang selanjutnya, bagaimana passion terbentuk? Keterlibatan yang emosional. Jadi kamu melakukan aktivitas yang itu sangat mengesankan. Ternyata begini ya ngaji filsafat itu. Menarik juga ya filsafat itu. Terus kamu belajar, akhirnya kamu sekarang punya passion kepada filsafat. Mungkin kamu nonton drama Korea misalnya, kamu terpesona, kamu ini luar biasa ya, ceritanya menyentuh sekali, rasanya kok asik sekali. Lama-lama ya, akhirnya apa-apa yang Korea kamu passion, kamu rela kehilangan uang, kamu rela kehilangan waktu, kamu rela kehilangan tenaga hanya untuk menamatkan drama Korea. Itu karena awalnya kamu terkesan, terus sekarang ketagihan. Diawali dari keterlibatan emosional. Atau makna pribadi. Makna pribadi itu ya dari maknamu terhadap hidup ternyata cocok dengan lapangannya.
menurut saya lingkungan itu sangat penting untuk kita lestarikan. Kok yang tidaklah kamu kerjanya di bagian lingkungan misalnya. Itu cocok, nyambung, pasti passion sudah. Sejak awal pemaknaannya memang begitu. Oke, jadi seperti itulah passion itu muncul. Maka teman-teman coba dicek ya. Kalau ada yang tanya, kenapa Pak kok saya passion saya begini, itu pasti akarnya salah satu yang kita jelaskan tadi. Dari mana sumbernya? Bisa dari kesan pertama, bisa dari pengalaman, bisa dari pengaruh masyarakat, bisa juga dari makna-makna cara pandang mindset kita, makna pribadi kita. Dari situlah passion itu muncul. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek ya, passionnya apa. Nanti pulang dari sini silahkan masing-masing jawab hal-hal ini. Coba ya, kalau orang ingin tahu passion saya apa, yang pertama jalannya adalah refleksi diri. Refleksi itu berarti merenung. Coba kita cek, bila perlu kembali ke masa lalu, masa kita kecil, apa sih momen-momen yang membahagiakan kita sejak kecil dulu. Itu nanti mungkin dari situ ketemu, ternyata passion saya ini. Apa seneng waktu diajak ke stadion lapangan bola, apa seneng waktu diajak nonton film, apa senangnya itu waktu diajak ke sekolah belajar, apa senangnya waktu diajak ke masjid, itu coba kita cek. Dari situ mungkin kita bisa ketemu sebenarnya passion saya itu ini. Kalau melihat sejarah saya masa kecil. Jadi ini cara pertama. Bagi yang merasa, Pak saya tidak tahu Pak passion saya apa, ya cobalah kamu ingat-ingat sejarah hidupmu. Yang paling menggembirakan waktu kamu kecil, waktu ngapain? Waktu disangoni Pak, dikasih duit. Jangan-jangan sejak kecil passionmu ya memang duit. Apa-apa yang penting ono duitnya, ayo lah gitu. Nah itu refleksi namanya. Jalan pertama.